2051. Jika Gunung Fangchun Barat yang ditarik intinya ingin melewati terowongan serangga, hal itu harus dilakukan oleh Lu Ye, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali dia. Setelah memahami situasinya secara kasar, Lu Ye tidak ragu-ragu dan segera membenamkan dirinya dalam hubungan dengan Gunung Fangchun Barat. Setelah beberapa saat, Gunung Fangchun Barat yang melaju kencang di langit berbintang, perlahan melambat dan akhirnya berhenti. Hal ini tidak diragukan lagi disebabkan oleh terisolasinya hubungan antara inti dan barat oleh Lu Ye, dan kendali pribadinya terhadap barat. Seluruh Gunung Fangchun bagian barat tidak bertahan terlalu lama. Setelah beberapa saat, ia berubah arah di bawah kendali Lu Ye dan terbang menuju lokasi jalur serangga. Selama masa damai di sepanjang jalan, Lu Ye berkultivasi sendiri. Tanpa kekuatan inti yang menarik Gunung Barat, dia hanya perlu menyesuaikan arah dan memeriksa sesekali, tanpa terlalu banyak berpikir. Selama pelatihannya, Lu Ye juga terus menggunakan labu api untuk mengolah api aneh untuk dimakan oleh pohon bakat, mempercepat kemajuan transformasi pohon bakat. Namun setelah beberapa bulan, sejumlah besar sumber api di tangannya hampir habis, dan masih belum ada tanda-tanda transformasi pada pohon bakat. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, setelah menerima berita tersebut, Lu Ye bergegas keluar Gunung Fangchun dan melihat ke depan. Di arah depan, terowongan serangga besar membentang melintasi langit berbintang. Setelah diperiksa dengan cermat, terowongan serangga ini jelas tidak cukup stabil, dan tidak diketahui sudah berapa lama terbentuk. Energi spasial berbahaya yang menyelimutinya hampir sebanding dengan situasi di terowongan serangga yang menghubungkan 9 prefektur dan Wanxiang ketika Su Yiming pertama kali melewatinya. Jalur serangga seperti itu, jika dilalui oleh tubuh fisik, tidak akan aman kecuali Sunshine Realm. Tapi bagaimanapun juga, Gunung Fangchun Barat adalah bagian dari harta karun langit berbintang, jadi tidak perlu khawatir akan kerusakan. Dengan sedikit tarikan, Gunung Fangchun Barat bergegas ke jalur serangga dengan akurat. Lu Ye masih berdiri di Gunung Fangchun dan mengikutinya. Ini juga akan memastikan bahwa dia dapat melakukan penyesuaian tepat waktu jika terjadi situasi yang tidak terduga. Jalur ini lancar, dan turbulensi kehampaan yang kacau di terowongan serangga yang dapat merusak puncak Jade Moon tidak banyak berdampak pada dirinya maupun Gunung Fangchun. Melewati terowongan cacing, mereka sampai di galaksi lain. Lu Ye memegang peta bintang yang diberikan oleh Zhang Kun, menatap bintang-bintang di segala arah, memposisikan dirinya, dan dengan cepat membuat beberapa penyesuaian arah untuk memastikan bahwa sisi barat langsung menuju ke galaksi giok darah. Langkah selanjutnya menunggu, di sisi barat, banyak Sunshine Realm yang mengasah pedangnya. Bahkan Sunshine Realm dari timur dan selatan sudah siap berangkat dan bisa dikirim kapan saja untuk membantu. Setelah 2 bulan berikutnya, Gunung Fangchun Barat akhirnya tiba di Blood Jade Galaksi. Tentu saja, di galaksi besar ini, tidak hanya terdapat alam giok darah. Ada juga 5 atau 6 alam yang dihuni oleh banyak makhluk dari ras lain. Namun, galaksi yang dikuasai oleh klan darah memiliki satu ciri, yaitu, kecuali klan darah itu sendiri, semua makhluk dari ras lain hanyalah budak darah yang dibesarkan oleh mereka, dan untuk memfasilitasi kekuasaan mereka sendiri, ras darah tidak akan pernah membiarkan orang kuat muncul di bawah kekuasaan mereka. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa alam di seluruh galaksi giok darah, yang benar-benar kuat semuanya berasal dari ras darah, bahkan jika makhluk dari ras lain diizinkan untuk berlatih, mereka akan mengontrol kultivasi mereka dengan ketat, hanya untuk melayani ras darah dengan lebih baik dan lebih nyaman. Sebagian besar makhluk yang dikendalikan oleh ras darah menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan dimusnahkan. Mungkin ini hanya perayaan para ras darah, dan puluhan juta makhluk akan dibantai untuk mendapatkan makanan darah yang cukup. Gunung Fangchun di barat perlahan mendekati alam giok darah. Benar saja, ada banyak ras darah aktif di langit berbintang ini. Suatu ketika, ras darah tingkat konstelasi tertentu bahkan beristirahat di Gunung Fangchun Barat. Tapi dari luar, Gunung Fangchun tampak seperti meteorit paling umum di langit berbintang. Lu Ye menutup seluruh Gunung Fangchun dan ras darah Constellation Realm tidak bisa menyadari kelainan itu sama sekali, dan pergi dengan cepat setelah tinggal beberapa saat. Setelah beberapa waktu, Gunung Fangchun akhirnya tiba di langit berbintang di luar alam giok darah. Namun, ketika Sunshine Realm di barat melihat situasi di sana, mereka menemukan situasi yang sangat tidak terduga. Di luar dunia giok darah, jelas ada benda aneh tergeletak di atasnya. Benda itu berukuran tidak kecil. Sekilas terlihat seperti sarang tawon berbentuk oval. Seluruh tubuhnya pada dasarnya setengah tertutup kecuali beberapa pintu masuk dan keluar. Sarang serangga. Zhang Kun mengangkat alisnya, terlihat sangat terkejut. Dia jelas tidak menyangka ada sarang serangga yang berdiri di samping dunia giok darah. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya tidak ada yang mengejutkan. Kedua ras ini terkenal kejam di langit berbintang, dan semua orang berteriak untuk bertarung. Jika kedua suku ini tidak cukup kuat, mereka pasti sudah dimusnahkan oleh ras-ras besar.
Mungkin karena rasa simpati satu sama lain, kedua ras ini sering berinteraksi dan sering bekerja sama. Ini adalah galaksi giok darah, jika ada sarang serangga yang lewat, istirahat sejenak adalah hal yang wajar. Aku memenangkan hadiahnya. Wen Qiong menyeringai, dan niat pertarungannya meningkat. Perjalanan ini awalnya dimaksudkan untuk menyerang dunia giok darah. Karena ada sarang serangga di sini, tidak perlu banyak kesulitan untuk menyelesaikannya. Manusia kecil tidak memiliki kesan yang baik terhadap ras darah, dan mereka juga tidak memiliki kesan yang baik terhadap insektoid. Jangan gegabah, Ran Dongsheng berkata dengan suara yang dalam. Skala sarang serangga ini tidak kecil, dan pasti ada Sansein Realm yang bertanggung jawab, kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jika jumlahnya memang tidak banyak, ras manusia kecil tidak terlalu peduli, tapi kalau jumlahnya banyak, itu juga merepotkan. Namun sarang serangga yang berkeliaran di luar umumnya tidak memiliki Sansein Realm yang terlalu banyak, lagi pula, Sansein Realm tidak akan ditempatkan di mana saja. Sarang serangga ini ukurannya tidak terlalu besar, paling banyak 3 Sansein Realm duduk sebagai penanggung jawab, bahkan mungkin hanya 1. Zhang Kun menoleh untuk melihat ke arah Lu Ye. Adik laki-laki, apakah kamu mengikuti rencananya? Lu Ye mengangguk. Saya akan meminta semua saudara dan saudari senior untuk datang terlebih dahulu. Di seluruh dunia giok darah, ada banyak ras darah Sansein Realm, dan 6 di selatan saja mungkin tidak bisa melakukan yang terbaik, jadi mereka masih harus memanggil Sansein dari timur dan barat untuk membantu. Setelah beberapa saat, 5 Sansein Realm lagi muncul di Gunung Fangchun bagian barat. Kecuali Wukimo, yang tetap tinggal untuk mengambil alih, 5 Sansein lainnya dari timur dan selatan semuanya datang. Setelah diskusi dan pengaturan singkat, Lu Ye membawa Mas Sangxi meninggalkan Gunung Fangchun Barat, langsung menuju alam Blood Jade. Menurut rencana awal, tidak perlu menguji apapun. Dengan kekuatan Lu Ye saat ini dan latar belakang ras manusia kecil, dia sudah cukup untuk memenangkan dunia giok darah. Namun, kemunculan sarang serangga adalah sebuah variabel, jadi Lu Ye memikirkannya dan memutuskan untuk terus maju agar berada di sisi yang aman. Mereka akan menanyakan informasi dari Blood Jade World dan melihat apa yang ada di dalam sarang serangga. Ma Sangxi memainkan peran penting saat ini. Bagaimanapun, dia lahir di dunia giok darah dan mengembara selama bertahun-tahun. Sekarang dia telah diberkati dengan kemuliaan dan kembali setelah maju ke Sansein Realm. Dapat dikatakan bahwa dia telah kembali pulang dalam kemuliaan. Lu Ye mengikutinya selangkah demi selangkah, seolah-olah Ma Sangxi adalah tuan dan dia adalah pelayan, yang membuat Ma Sangxi ketakutan. Dia mengirim pesan, "Tuan, saya telah membuatmu menderita." Lu Ye berkata dengan ringan. "Berpura-pura saja, pura-pura dingin, jangan terlalu hati-hati, kamu Sansein Realm sekarang, tunjukkan kekuatan Sansein Realm." Ma Sangxi segera menegakkan punggungnya. Sosok kedua orang itu melewati sarang serangga, dari kejauhan terlihat para kultivator serangga yang menjaga sarang serangga, aura mereka tidak lemah, dan mereka semua berada di level Jade Moon. Tiba-tiba, sosok lain terbang keluar dari sarang serangga dan bergegas menuju dunia giok darah, namun, sosok tersebut bukanlah ras serangga, melainkan jelas ras darah. Ketika mata Ma Sangxi dan pihak lain bertemu, ras darah itu tiba-tiba berkata dengan terkejut. Ma Sangxi. Dia jelas mengenal Ma Sangxi. Setelah meneriakkan kalimat ini, dia langsung terbang ke sini. Ma Sangxi merasa gugup. Mereka terlalu dekat satu sama lain dan sulit menjelaskan apapun kepada Lu Ye. Dia hanya bisa tenang dan menunggu. Dalam sekejap, orang itu mendatangi Ma Sangxi, menatapnya lekat-lekat, dan sedikit terkejut karena ia merasa Ma Sangxi sudah berada di alam sinar matahari. Melihat Lu Ye di belakang Ma Sangxi, dia tidak peduli, karena Lu Ye telah menggunakan spirit rune untuk mengubah penampilannya dan menyamar sebagai Jade Moon. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Lu Ye telah lama menjadi sasaran ras darah. Ketika dia masih di konstelasi, ras darah telah memberikan hadiah atas kepalanya. Tentu saja, dia harus melakukan penyamaran kali ini. Kamu benar-benar dipromosikan menjadi Sansein Realm. Ras darah itu tampak terkejut, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Aku tidak tahu kamu seberuntung itu. Tentu saja dia tahu detail Ma Sangxi. Seorang ras darah tanpa darah suci ingin dipromosikan menjadi Sansein Realm tidak akan semudah itu. Ketika Jade Moon menghadapi Sansein Realm seperti Ma Sangxi, bukan saja dia tidak memiliki rasa hormat, tetapi kata-katanya juga agak menggoda. Ma Sangxi sepertinya tidak menyadarinya, dan hanya tersenyum. Itu hanya kebetulan. Jade Moon terkekeh, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Kenapa? Kamu dipromosikan menjadi Sansein Realm, tapi kamu lupa etiketnya, kamu lupa masa laluku. Bagaimana aku mengajarimu? Wajah Ma Sangxi berubah, dia menundukkan kepalanya dengan cepat, dan mengepalkan tinjunya dengan hormat. Aku telah melihat Tuan Suci Tian Yu. Di klan darah, hanya mereka yang memiliki darah suci yang bisa dipanggil Tuan Suci.
Ini adalah status yang mulia dan tidak ada hubungannya dengan kultivasi, alasan mengapa Tian Yu ini dapat menegur Ma Sangxi, Sunshine Realm, sebagai Jademon, mengandalkan identitasnya sebagai orang suci. Melihat penampilan Ma Sangxi, Tian Yu mengangguk. Untungnya, kamu belum melupakan siapa dirimu setelah bertahun-tahun berada di luar. Dia menyentuh dagunya dan bergumam sebentar. Sekarang kamu adalah Sunshine Realm, kamu memenuhi syarat untuk mengikutiku. Dari sekarang ikuti saja aku. Dalam beberapa tahun, aku akan dipromosikan menjadi Sunshine Realm. Tergantung pada kinerjamu, aku mungkin dapat mempertimbangkan untuk mengubahmu menjadi pelayan darah. Jika itu di masa lalu, walaupun dengan nada merendahkan seperti itu, Ma Sangxi akan menitikkan air mata rasa syukur karena bisa mengikuti orang suci. Menjadi hamba darahnya adalah impian banyak ras darah. Ini juga impiannya saat itu. Karena tidak ada harapan untuk darah suci, dia harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Namun hari ini, dengan perasaan bosan di hatinya, Ma Sangxi hanya bisa memberi isyarat terima kasih. Terima kasih banyak atas rahmatmu, Yang Mulia. Ma Sangxi bersedia mengikuti Yang Mulia dan melakukan yang terbaik untuk Tuan Suci, untuk melakukan pekerjaan anjing dan kuda. Dan dibandingkan dengan kata-kata dan janji ilusi dari Tian Yu, pemberian kemurahan hati Lu Ye telah mengubahnya. 2052. Bagus sekali. Hahaha, Tian Yu tertawa, dalam suasana hati yang luar biasa. Meskipun dia adalah orang suci dan ada banyak ras darah yang ingin mengikutinya, sangat jarang bisa menaklukkan Sunshine Realm seperti Ma Sangxi sebagai pengikut. Lagi pula, hanya ada sedikit Sunshine Realm di seluruh dunia giok darah. Diam-diam dia senang karena dia telah bertindak cepat. Jika tidak, jika orang suci lain melihat Ma Sangxi, tidak ada cara baginya untuk campur tangan. Ayo pergi, ikuti aku kembali. Hari ini adalah hari yang baik. Tian Yu melambai, memimpin Ma Sangxi dan Lu Ye terbang menuju wilayah mereka. Semua wilayah ras darah pada dasarnya didasarkan pada pola orang suci utama yang mempercayakan wilayah mereka sendiri. Pada dasarnya, setiap orang suci yang mencapai standar kekuatan memiliki wilayahnya sendiri. Tian Yu sudah berada di puncak Jademon, jadi tentu saja dia memiliki beberapa. Ma Sangxi menatap Lu Ye dengan tenang dan menanyakan pendapatnya. Lu Ye mengangguk diam-diam. Perjalanannya ke alam giok darah terutama untuk menanyakan tentang situasi sarang serangga, Tian Yu sebenarnya baru saja keluar dari sarang serangga. Dia jelas mengetahui beberapa informasi orang dalam. Merupakan pilihan yang baik untuk mengikuti Tian Yu saat ini. Ma Sangxi telah mengikuti Lu Ye selama bertahun-tahun dan secara alami memahami niatnya, jadi dalam perjalanan ke wilayah itu bersama Tian Yu, dia berinisiatif untuk bertanya. Tuan, bagaimana situasi di sarang serangga? Klan darah dan klan serangga sering melakukan beberapa interaksi, tapi sangat jarang sarang serangga dipindahkan ke alam ras darah. Tian Yu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengingat dia baru saja menerima Ma Sangxi, dan Ma Sangxi adalah Sunshine Realm, dan ditakdirkan untuk menjadi jenderalnya yang cakap di masa depan, dia dengan sabar menjelaskan. Secara spesifik, saya tidak tahu bagaimana situasinya. Tetapi saya baru saja mendengar dari ayah saya bahwa utusan insektoid datang kali ini terutama ingin berdiskusi dengan ras darah kita bagaimana menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Situasi masa depan. Ma Sangxi menunjukkan ekspresi heran. Di belakangnya, ekspresi Lu Ye berubah. Yang disebut tren umum, dia melihat catatan sporadis di menara Haichuan klan manusia kecil, tapi dia benar-benar tidak tahu apa tren umum itu. Namun kini insektoid justru ingin membicarakan hal tersebut dengan ras darah, yang jelas bukan perkara sepele. Tian Yu berkata, saya tidak tahu banyak tentang situasi spesifiknya. Mungkin ayah saya tahu sesuatu. Anda tidak perlu bertanya lagi. Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Petik 2. Ya, Ma Sangxi menjawab tanpa daya. Sebagai seorang pengikut, memang seharusnya seperti ini. Tentu saja dia tidak punya pilihan selain tutup mulut. Tian Yu tiba-tiba berbicara lagi. Masalah ini harusnya serius. 5 hari kemudian, banyak Saint Sunshine Realm dari klan kita akan berkumpul di pavilion Tianya untuk membahas masalah ini dengan utusan insektoid. Saya harus memenuhi syarat untuk hadir. Saya akan membawa Anda masuk bersama saya untuk mendengarkan. Tidak diragukan lagi ini adalah upaya Tian Yu untuk memenangkan hatinya dan mengungkapkan rasa hormatnya kepada Ma Sangxi. Ma Sangxi tampak penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Mereka bertiga segera tiba di wilayah Tian Yu tanpa berkata apa-apa. Sebagai penguasa Jademon, wilayah Tian Yu sebenarnya cukup luas. Tian Yu menempatkan Ma Sangxi di puncak spiritual, dan kemudian pergi dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada hal lain yang perlu disibukkan. Ada sebuah bangunan besar di puncak Lingfeng ini, yang seharusnya menjadi istana Tian Yu. Sekarang tempat ini diberikan kepada Ma Sangxi, ada banyak klan darah dan banyak budak darah di sini. Saat ini, di Gunung Fangchun, Zhang Kun mengangkat alisnya ketika mendengar situasinya. Mendiskusikan tren umum masa depan.
Dia menoleh untuk melihat manusia kecil lainnya. Apakah kamu pernah mendengar sesuatu? Semua orang menggelengkan kepala, jelas mereka belum pernah mendengarnya. Hanya Lu Ye yang berkata, saya telah melihat beberapa catatan serupa di satu tempat, tetapi tidak jelas. Saya hanya tahu bahwa situasinya adalah bencana. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling ke semua orang. Dan jika saya tidak salah, pertempuran di mana leluhur darah menghancurkan Gunung Fangchun terkait dengan datangnya tren umum. Informasi tersebar yang tercatat di Menara Haichuan menyebutkan hal ini. Dan Lu Ye yang duduk di sini tentu saja bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya klon pohon bakat yang ditinggalkannya di sini. Dengan cara ini, informasi apapun yang diperoleh tubuh asli dapat dibagikan kepada klon pohon bakat kapan saja. Mendengar perkataannya, banyak manusia kecil Sunshine Realm yang terlihat serius. Leluhur darah menghancurkan Gunung Fangchun adalah titik balik dalam sejarah umat manusia kecil, dan juga merupakan kebencian besar seluruh ras. Chen Xuanhai berkata, jika ini masalahnya, maka tidak mengherankan jika kita tidak mengetahuinya. Ras manusia kecil juga merupakan ras dengan sejarah panjang. Dengan perlindungan Gunung Fangchun, ras manusia kecil belum pernah mengalami bencana besar selama bertahun-tahun. Namun, dengan pecahnya Gunung Fangchun, telah menghilangkan catatan banyak peristiwa besar dan perubahan di langit berbintang. Terkait leluhur darah yang menghancurkan Gunung Fangchun, itu terlalu jauh, itu bisa ditelusuri lebih dari 100 atau 200 ribu tahun yang lalu. Hal semacam ini terkait dengan datangnya tren umum. Bagaimana mereka bisa tahu? 5 hari kemudian, utusan Sunshine Realm Insectoid dan ras darah akan membahas masalah ini di tempat bernama Pavilion Tianya. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Lu Ye berkata, dan ini adalah kesempatan. Chen Xuanhai mengangguk. Ya, ini memang sebuah kesempatan. Kesempatan bagus. Para Sunshine Realm yang awalnya ingin berurusan dengan dunia giok darah mungkin perlu menggunakan beberapa trik. Lagi pula, Sunshine Realm ini biasanya tersebar di wilayah mereka sendiri, sehingga sulit untuk menangkap mereka semua. Akan lebih nyaman jika mereka semua berkumpul. Juga, ada Sunshine Realm Insectoid. Akankah kita mulai dalam 5 hari? Lu Ye bertanya. Mulai dalam 5 hari. Chen Xuanhai mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan menunggu. Ada klon pohon bakat di sini. Selama tubuh utama dapat mencapai posisi yang sesuai, ia dapat mengejutkan ras darah, dan selama sinar matahari ras darah dihancurkan dalam waktu singkat, maka dunia giok darah ini dapat dikendalikan sepenuhnya. Di istana, Ma Sangxi membicarakan dendamnya dengan Tian Yu. Keduanya adalah kultivator di era yang sama. Bakat Ma Sangxi selalu jauh lebih baik dari Tian Yu. Sebelum mencapai Constellation Realm, tingkat kultivasi Ma Sangxi selalu lebih tinggi dari Tian Yu. Sayangnya, Tian Yu memiliki ayah yang baik. Ayahnya adalah salah satu dari 3 orang suci Sunshine Realm teratas di seluruh dunia giok darah. Setelah Tian Yu dipromosikan menjadi konstelasi, di bawah pengaturan dan dukungan ayahnya, dia memurnikan setetes darah suci dan menjadi Saint Lord. Kesenjangan telah melebar sepenuhnya dalam posisi ini. Setelah bertahun-tahun berkompetisi, Tian Yu selalu memusuhi Ma Sangxi. Setelah menjadi orang suci, dia secara alami banyak mempermalukan Ma Sangxi. Alasan mengapa Ma Sangxi meninggalkan dunia giok darah sebagian besar disebabkan oleh aspek ini. Saint Lord adalah yang tertinggi. Di sini ada Saint Lord Jade Moon yang tidak menyukainya. Tentu saja Ma Sangxi tidak berani tinggal. Terlebih lagi, dengan koneksinya, mustahil mendapatkan darah suci tanpa perawatan orang yang kuat, jadi dia meninggalkan dunia giok darah dan berkeliaran di luar selama bertahun-tahun. Dia juga tidak menyangka akan bertemu Tian Yu setelah kembali dari perjalanan ini. Jika dia tidak takut mempengaruhi rencana Lu Ye, dia akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Meskipun dia baru saja dipromosikan menjadi Sunshine Realm belum lama ini, di dunia giok darah yang besar ini, jika dia benar-benar ingin bertarung, mungkin tidak ada seorang pun di Sunshine Realm yang bisa menjadi lawannya. Kekayaan sifat sucinya tidak bisa dibandingkan dengan orang suci biasa. Dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa, dan Lu Ye mendengarkan dengan tenang. Setelah dia selesai berbicara, Lu Ye kemudian berbicara. Ayo kembali dan mengambil tindakan, untuk Tian Yu, Anda bisa mengatasinya sendiri. Ma Sangxi sangat gembira. Terima kasih, Tuan. Ketika dia memikirkan kemarahan yang dideritanya dari Tian Yu selama bertahun-tahun bisa terbayar, dia sangat bahagia. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba bertanya, apakah Anda berniat menaklukkan lebih banyak pelayan darah? Melihat Lu Ye menoleh untuk melihat ke arahnya, dia dengan cepat menjelaskan. Aku masih memiliki beberapa teman baik di dunia ini, terutama salah satu dari mereka sangat berbakat, dia telah dipromosikan menjadi Sunshine Realm ketika aku meninggalkan dunia giok darah. Oh, Lu Ye tiba-tiba menjadi tertarik. Tentu saja dia tahu bagaimana rasanya menjadi ras darah yang tidak memurnikan darah suci untuk dipromosikan menjadi Sunshine Realm. Yang sulit adalah jika teman Ma Sangxi memiliki kualifikasi seperti itu, dia akan menjadi yang terbaik di seluruh langit berbintang.
Jika calon seperti itu diterima sebagai pelayan darah, prestasinya di masa depan tidak akan pernah terlalu rendah. Namun, Lu Ye masih bertanya. Kamu telah menjauh dari dunia giok darah selama bertahun-tahun, bukankah seseorang akan memberinya darah suci? Jika dia ingin menaklukkan ras darah tertentu sebagai pelayan darah, syarat yang diperlukan adalah dia bukan orang suci, dan dia bisa memurnikannya. Dia tidak bisa mengubah ras darah yang telah memurnikan darah suci menjadi pejuang darah. Meskipun saudara perempuan Xiang Yin Xuanyu secara nominal adalah ras darah generasi pertama, mereka belum memurnikan darah suci, jadi mereka bisa diubah oleh Lu Ye. Ma Sangxi menghela nafas. Anda tidak tahu sesuatu, Tuan. Faktanya, ini bukan hanya alam giok darah. Di alam klan darah lainnya, ada banyak orang seperti teman baik saya yang sangat berbakat tetapi frustrasi. Sekarang jumlah darah suci di ras kami tidak banyak, dan pada dasarnya dikendalikan oleh beberapa pejabat tingkat tinggi. Anggota suku biasa tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Teman baikku kemungkinan besar tidak mendapatkan darah suci, karena bakatnya begitu luar biasa. Jika dia menjadi orang suci, mereka mungkin akan takut padanya. Jika mereka benar-benar takut, bagaimana mereka bisa memberikan darah suci? Dan bagi ras darah, selain meningkatkan garis keturunannya sendiri, darah suci hanya dapat menekan bangsanya sendiri. Jika mereka berhadapan dengan musuh asing, tidak masalah apakah mereka memiliki darah suci atau tidak, walaupun Sunshine Realm tanpa darah suci, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan yang tepat. Jika Anda tertarik, saya bisa membantu Anda bertanya, kata Ma Sangxi. Kalau begitu tanyakan. Lu Ye mengangguk. Apakah Anda hanya ingin bertanya padanya, atau ingin bertanya pada yang lain juga? Ma Sangxi memandang Lu Ye dengan hati-hati. Lu Ye diam-diam tersenyum. Ma Sangxi masih penuh kasih sayang dan benar. Dia tahu apa nasib dunia giok darah selanjutnya, dan dia takut beberapa temannya akan menghadapi bencana yang tidak masuk akal. Jika dia bisa mendapatkan persetujuan dari Lu Ye, dia secara alami akan dapat menghindari bencana. Kamu dapat memutuskan sendiri di antara 9 kandidat. Lu Ye melambaikan tangannya, dan dia menyerahkan total 9 tetes darah yang berharga. Ma Sangxi sangat berterima kasih. Terima kasih atas belas kasihan Anda, Tuan. Saya jamin mereka akan setia kepada Anda di masa depan. Jika mereka membuat Anda tidak puas, saya akan membawa mereka datang menemui Anda. Tentu saja, Lu Ye tidak khawatir hamba darahnya akan merasa tidak puas dengannya. Mereka yang telah diubah dengan darahnya adalah miliknya mulai sekarang. Alasan mengapa dia begitu murah hati adalah karena pertama, Ma Sangxi angkat bicara, dan kedua, ketika dia datang ke sini kali ini, dia sebenarnya berencana untuk merekrut beberapa pejuang darah lagi, yang dia hargai bukanlah kekuatan para pejuang darah, tetapi kemampuan mereka dalam bekerja sama. 2053. Lu Ye punya ide yang ingin dia coba, dan dia membutuhkan beberapa prajurit darah untuk membantunya. Saat ini, dia hanya memiliki 4 prajurit darah di bawah komandonya. Ma Sangxi adalah satu-satunya di level Sunshine Realm, jadi dia tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut beberapa orang lagi. Di puncak spiritual, Lu Ye menunggu dengan sabar. Setelah menunggu sehari, seorang datang berkunjung. Ternyata mereka adalah beberapa teman yang pernah dibuat oleh Ma Sangxi di dunia giok darah. Jumlahnya tidak banyak, hanya 6 orang, mereka semua datang ke sini menemuinya setelah dipanggil oleh Ma Sangxi. Lu Ye memang memberi Ma Sangxi 9 kandidat, tapi pertama, dia tidak punya banyak teman baik di dunia giok darah. Kedua, jika dia ingin menjadi pelayan darah Lu Ye, dia harus memiliki kekuatan. Mereka yang berada di bawah Jademun, dia tidak memikirkannya lagi. Di antara 6 pengunjung, 1 adalah Sunshine Realm dan 5 lainnya adalah Jademun. Bersatu kembali setelah sekian lama, ke-6 pengunjung tersebut tentu saja sangat penasaran dengan pengalaman Ma Sangxi di luar dan saling bertanya. Namun, Ma Sangxi bersikap misterius dan menghindari menjawab, dan hanya mengobrol dengan mereka sambil makan dan minum. Setelah minum selama 3 putaran, Ma Sangxi mengamati kata-kata dan ekspresinya. Dia melihat bahwa meskipun kekuatan teman-temannya telah meningkat selama bertahun-tahun, mereka masih tetap tertekan seperti sebelumnya, jadi dia segera mengambil keputusan. Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku dipromosikan menjadi Sunshine Realm? Ma Sangxi tiba-tiba berkata. Kakak senior Ma akhirnya mau mengatakannya. Ekspresi ras darah wanita cantik berubah. Dia adalah salah satu dari 5 Jademun. Sekarang kultivasinya telah mencapai puncak Jademun, dan siap untuk menerobos ke Sunshine Realm. Tapi dia tidak memiliki darah suci dan tidak bisa melihat harapan promosi. Promosi Ma Sangxi pasti akan memberinya inspirasi. Jadi di antara sedikit orang, dialah yang paling ingin tahu tentang masalah ini. Meskipun suasana Jademun lain tidak begitu mendesak, tidak ada salahnya mengetahui lebih banyak tentang hal semacam ini, dan mereka segera menunjukkan ekspresi tertarik. Bahkan satu-satunya Sunshine Realm bernama Shen En pun penasaran. Sepertinya dia sangat beruntung untuk dipromosikan menjadi Sunshine Realm. Menurut pemahamannya tentang Ma Sangxi,
dia seharusnya tidak bisa menembus belenggu Jademun, tapi kali ini setelah kembali, dia sudah berada di Sunshine Realm, yang membuatnya ragu. Tidak ada yang tidak bisa kukatakan. Ma Sangxi tersenyum tipis. Bahkan jika aku tidak bisa memberitahu orang lain, tentu saja aku bersedia menceritakan semuanya kepada kalian. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa ras darah tampak terharu. Ikutlah denganku. Ma Sangxi meminum anggur di gelasnya dan berdiri untuk menyambutnya. Beberapa ras darah tidak ragu dan segera mengikuti. Setelah beberapa saat, di ruang rahasia tertutup di bawah tanah, Ma Sangxi membuka banyak batasan untuk mengisolasi bagian dalam dan luar. Beberapa ras darah yang mengikutinya mau tidak mau terlihat bersemangat ketika mereka melihat dia sangat berhati-hati, dan mereka samar-samar menyadari bahwa rahasia yang akan diungkapkan Ma Sangxi kali ini mungkin agak luar biasa. Lagi pula, jika Anda sekadar menjelaskan mengapa Anda dipromosikan menjadi Sunshine Realm, tidak perlu terlalu misterius. Melihat ekspresi teman-temannya, Ma Sangxi tersenyum tipis dan sedikit mengaktifkan teknik sungai darah. Darah memenuhi udara dan segera memenuhi seluruh ruang rahasia. Suara Ma Sangxi juga perlahan terdengar. Alasan mengapa saya dipromosikan menjadi Sunshine Realm dengan begitu lancar sangatlah sederhana. Saat kata-katanya jatuh, dia perlahan mengaktifkan kesucian yang telah dia kendalikan dengan keterampilan rahasianya. Wajah beberapa ras darah berubah. Shen En bahkan berseru, "Tubuh Tuan Suci." Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia rasakan saat ini. Sungai darah Ma Sangxi sebenarnya mengandung sifat suci yang hanya dimiliki oleh Tuan Suci, dan sifat suci itu terus meningkat, dan segera melampaui tingkat yang dia rasakan pada orang suci Sunshine Realm lainnya. Tapi, bagaimana ini mungkin? Darah suci selalu dikontrol secara ketat oleh para pemimpin senior klan darah, kematian setiap orang suci dari klan darah dicatat, penyebabnya dilacak, dan darah suci dipulihkan. Bisa dipahami jika Ma Sangxi memurnikan setetes darah suci secara kebetulan dan menjadi orang suci, namun, setetes darah suci tidak akan pernah memiliki sifat suci yang begitu kuat. Berapa banyak darah suci yang harus dimurnikan untuk mencapai level ini? Di bawah tekanan sifat suci ini, dia merasa energi dan darahnya stagnan. Bahkan sebagai Sunshine Realm, jika dia mencoba yang terbaik saat ini, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan yang hampir tidak sebanding dengan kekuatan Jade Moon. Dia seperti ini, dan 5 Jade Moon di sebelahnya seperti udang berkaki lunak, semuanya lembut dan lemas, dan mereka buru-buru saling menopang untuk mencegahnya jatuh. Semua orang melihatnya dengan ketakutan dan iri di wajah mereka. Ketakutan datang dari penekanan darah, dan rasa iri datang dari kesempatan luar biasa yang dimiliki temannya. Apakah kamu merasakannya? Ma Sangxi mencoba yang terbaik untuk memperlambat suaranya. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap teman-temannya, tetapi penindasan terhadap darah berada di luar kendalinya. Semua orang mengangguk. Shen En membuka mulutnya, seolah ingin menanyakan sesuatu, namun akhirnya menahannya. Awalnya dia ingin tahu bagaimana Ma Sangxi dipromosikan menjadi Sunshine Realm, dan melihat apakah dia bisa terinspirasi oleh metode Ma Sangxi, tapi sekarang sepertinya tidak ada hal yang perlu ditanyakan. Mau tak mau dia merasa sedih. Meskipun dia dan Ma Sangxi hampir tidak kuat di dunia giok darah saat itu, status mereka kecil. Menghadapi ras darah biasa, mereka memang lebih unggul, tetapi menghadapi orang suci manapun, mereka harus merendahkan diri dan mohon ampun. Untungnya, dia dipromosikan menjadi Sunshine Realm, dan statusnya sedikit meningkat. Ma Sangxi pergi keluar, dan kali ini dia kembali sebagai orang suci. Sebagai perbandingan, dia sangat bodoh setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia giok darah. Apakah kalian menginginkannya? Ma Sangxi bertanya, suaranya rendah. Beberapa ras darah yang terkejut tercengang ketika mereka mendengar ini, dan Shen En secara naluriah bertanya. Apa yang kamu inginkan? Sebuah pikiran yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba terlintas di hati mereka. Ma Sangxi tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya sedikit, dan 6 tetes darah emas tiba-tiba terbang di depan mereka masing-masing. Jika kamu menginginkannya, perbaiki dengan cepat. Jika kamu memperbaikinya, kamu juga menjadi orang suci. Petik 2. 6 orang melihat darah berharga yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka semua tampak seperti serigala lapar melihat daging, dan napas mereka menjadi cepat. Namun tidak ada yang mengambil tindakan, karena penampakan darah berharga di hadapannya tampak sedikit berbeda dengan darah suci yang diisukan. Meski berbeda, namun kesucian yang terkandung di dalamnya tidak bisa dipalsukan. Yang paling penting adalah, Saudara Ma, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak darah suci? Bibir Shen En kering dan dia mengangkat matanya untuk melihat ke arah Ma Sangxi. Sifat suci temannya sendiri begitu kuat, dan dia jelas telah banyak menyempurnakannya. Sungguh luar biasa bahwa dia masih memiliki darah suci tambahan di tangannya sekarang. Ma Sangxi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Shen En tidak bertanya lagi, dia hanya melihat darah berharga di depannya, ekspresinya berjuang tetapi penuh emosi. Dia bisa merasakan keinginan ekstrim dari darahnya untuk setetes darah suci ini.
Keinginan itu sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kewarasannya sendiri, meskipun dia tahu bahwa memurnikan darah suci itu sangat berbahaya, dia tetap harus mempertaruhkan nyawa. Dan keinginan ini akan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ini tidak diragukan lagi menjadi masalah yang tidak dapat dihindari bagi ras darah ketika mereka menghadapi godaan darah suci. Semua ras darah tahu bahwa memurnikan darah suci itu sangat berbahaya. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi tubuh orang suci, dan Anda akan lebih unggul. Tetapi jika Anda gagal, tubuhmu akan hancur, dan risikonya sangat tinggi, tapi dihadapkan pada darah suci, tidak ada ras darah yang bisa tetap acuh tak acuh. Tidak masalah. Dia masih ragu-ragu, tetapi di sisi lain, beberapa ras darah tidak tahan lagi. Mereka mengulurkan tangan dan mengambil darah emas di depan mereka, memasukkannya ke dalam mulut mereka, dan menelannya utuh. Dengan yang pertama datanglah yang kedua. Dalam sekejap mata, semua Jademun membuat pilihannya sendiri. Sen En masih berjuang, tetapi karena dia tidak segera pergi, perjuangannya akan sia-sia. Ayo coba, teriak Sen En, dan akhirnya mengambil darah berharga itu dan mulai memurnikannya. Keinginan dan pengejaran bertahun-tahun ada di hadapannya. Dia benar-benar tidak bisa menahan godaan. Ma Sangxi jelas sudah menduga situasi ini, baru pada saat itulah dia menyingkirkan keterampilan darahnya, menyingkir dan menunggu dengan tenang. Saat berikutnya, teriakan datang satu demi satu dari ruang rahasia. Ma Sangxi tidak bergeming. Tentu saja dia tahu betapa sulitnya proses pemurnian darah yang berharga, namun dibandingkan dengan pemurnian darah suci yang sebenarnya, pemurnian darah yang berharga memiliki keuntungan yang sangat besar, yaitu tidak ada resiko bagi nyawa seseorang. Selama bertahun-tahun, dia telah menerima darah berharga dari Lu Ye lebih dari sekali. Dia seperti ini, saudara perempuan Xiang Yin seperti ini, dan Ding Beifeng seperti ini, tetapi mereka masih hidup dan sehat. Setiap kali mereka memurnikan darah yang berharga, kehidupan mereka dijamin, sifat sucinya lebih kuat, dan garis keturunannya lebih murni. Waktu berlalu, dan setelah setengah hari penuh, napas Sen En menjadi tenang, dan dia perlahan membuka matanya, dengan ekspresi kegembiraan di matanya. Dia berhasil memurnikan darah suci, dan sekarang dia akhirnya termasuk di antara orang-orang suci. Sambil sangat gembira, dia memikirkan orang lain dan dengan cepat berbalik untuk melihatnya. Pada pandangan pertama, dia terkejut. Bagaimana mungkin? Kelima teman itu sebenarnya masih hidup, dan menilai dari kondisi mereka, proses pemurnian mereka seharusnya hampir selesai. Dia memiliki tingkat kultivasi tertinggi, sehingga berakhir paling cepat. Apa yang kuberikan padamu berbeda dengan darah suci asli. Meskipun sulit untuk dimurnikan, itu tidak akan membahayakan nyawamu. Ma Sangxi berdiri di sampingnya pada suatu saat dan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Sen En ragu-ragu dan berkata, Saudara Ma, sumber darah suci adalah... Anda akan mengetahuinya nanti, kata Ma Sangxi. Sen En menekan keraguan di dalam hatinya dan dengan tenang menjadi akrab dengan garis keturunannya yang tiba-tiba menjadi lebih kaya, dia akhirnya mengerti mengapa begitu sulit bagi Jademun klan darah biasa untuk dipromosikan menjadi Sansein Realm. Ini bukan perkara sederhana. Belum lagi Jademun biasa, bahkan Jademun orang suci pun tidak mudah dipromosikan menjadi Sansein Realm, karena itu menyangkut pemahaman garis keturunannya sendiri, hanya saja orang suci memiliki kelebihan tersendiri. Tetapi sekarang dia telah menjadi orang suci, garis keturunannya telah meningkat pesat, dan dia pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam latihan di masa depan. Selain itu, dia samar-samar merasa bahwa dia memiliki hubungan yang aneh dengan lokasi tertentu di dekatnya. Ketika dia merasakan hubungan ini dengan hati-hati, Sen En tampak terkejut. Setengah hari kemudian, di ruang samping, Lu Ye sedang duduk tegak, memandangi 6 sosok di depannya. Ma Sangxi berdiri di sampingnya, membungkuk dan berkata, Tuan, semua orang telah dibawa ke sini. Lu Ye mengangguk. 6 prajurit darah baru, yang dipimpin oleh Sen En, semuanya memandangnya dengan rasa ingin tahu. Setelah memurnikan darahnya yang berharga, para pejuang darah ini sekarang memiliki rasa kagum dan kedekatan alami dengannya, jadi meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, ke-6 prajurit darah itu samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. 2054. Justru karena pemahaman mereka, 6 prajurit darah menjadi lebih terkejut. Apa yang diberikan Ma Sangxi kepada mereka sebelumnya memang bukanlah darah suci, melainkan esensi darah. Itu adalah esensi misterius yang hanya dapat dipadatkan oleh orang-orang suci dari klan darah. Jika diberikan kepada anggota klan, mereka dapat mengubahnya menjadi pelayan darah mereka sendiri. Pada saat yang sama, karena esensi darah dari darah suci telah dimurnikan, para hamba darah akan memiliki kesucian. Tentu saja, tingkat kesucian itu tidak kuat, dan status prajurit darah berada di antara Holy Lord dan ras darah biasa. Ke-6 ras darah tersebut semuanya akrab dengan Blood Warrior, terutama Sen En. Tidak lama setelah ia dipromosikan menjadi Sansein Realm,
salah satu orang suci terbaik di dunia ini memiliki ide untuk menerimanya sebagai Blood Warrior, dan bahkan melakukan diskusi khusus dengan dia tentang hal itu. Tapi Shen En tidak setuju, lagi pula dia masih muda, bagaimana dia bisa menjadi hamba darah orang lain dan hidup dan matinya dikendalikan oleh orang lain. Dia akhirnya dibenci oleh Holy Lord karena kejadian ini. Meskipun pihak lain tidak melakukan apapun padanya, beberapa kesulitan tidak bisa dihindari. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah semua jalan memutar, dia akhirnya akan menjadi prajurit darah. Tapi, bagaimana esensi darah bisa memiliki kesucian yang begitu kuat, dan jumlahnya sangat banyak? Menurut pengetahuannya, bahkan bagi para Holy Lord, sangatlah sulit untuk memadatkan darah berharga mereka sendiri dan membutuhkan harga yang mahal. Terlebih lagi, jumlah darah berharga yang dapat dipadatkan oleh para Holy Lord seumur hidup mereka terbatas, karena setiap tetes esensi darah akan membawa sifat suci dari para Holy Lord sendiri, bahkan para Holy Lord tidak akan memberikan esensi darah dengan mudah, apalagi mengubah terlalu banyak pelayan darah. Sama seperti orang suci tertinggi yang mencarinya saat itu, dia hanya memiliki 3 prajurit darah di bawah komandonya, dan salah satu dari mereka dipilih sebagai prajurit darah karena ahli warisnya. Ini semua masuk akal. Namun akal sehat dan kognisi yang melekat ini terfragmentasi pada saat ini. Yang lebih mengejutkan Shen En adalah jika memang ada seorang Holy Lord yang dapat memadatkan begitu banyak darah berharga dengan begitu mudah dan memberikannya sesuka hati, seberapa kuatkah sifat sucinya sendiri. Semuanya, di depan kita ini adalah Tuan kita. Darah berharga yang Anda saring juga diberikan oleh Tuan, dan namanya. Anda semua seharusnya sudah mendengarnya. Ma Sangxi berbicara perlahan. Pernahkah kita mendengarnya? Pikiran Shen En terputus, dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Ketika dia melihat ke depan lagi, penampilan Lu Ye tiba-tiba berubah, dan bahkan auranya pun ikut berubah. Tak lama kemudian, wajah yang familiar muncul. 9 surga, Lu Ye. Shen En tidak bisa menahan matanya melebar, dan mata para Jademun juga penuh rasa tidak percaya. Mereka semua memiliki prasangka bahwa Holy Lord di depan mereka adalah senior yang tak tertandingi di klan mereka, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Ye lah yang memberikan esensi darahnya kepada mereka. Sejauh yang mereka tahu, 9 surga Lu Ye berasal dari ras manusia. Begitu kata-kata itu keluar, Shen En berkeringat dingin. Saya melakukan kesalahan, tuanku, saya minta maaf. Tidak masalah. Lu Ye tersenyum sedikit. Anda adalah teman Ma Sangxi, dan sekarang kamu telah memurnikan darahku yang berharga, maka kamu akan menjadi milikku. Lao Ma sangat optimis tentangmu. Ketika kami datang ke dunia giok darah ini, dia merekomendasikanmu kepadaku. Shen En mengangkat matanya dan menatap Ma Sangxi yang berdiri di samping Lu Ye. Dia memiliki suasana hati yang rumit sejenak. Terima kasih atas rasa hormat Anda, Tuan. Saya pasti akan mengikuti Anda, Yang Mulia, di depan Anda dan di belakang Anda. Beberapa Jademun di belakangnya juga dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya. Kami akan mengikuti Tuan sampai mati, melalui api dan air, tidak peduli seberapa keras kami mati. Kata setia saja tidak cukup, dan karena mereka telah memurnikan esensi darahnya, mereka telah disingkirkan dari masa lalu dan menjadi milik Lu Ye mulai sekarang. Lu Ye berbicara lagi. Saya tahu Anda memiliki keraguan di hati Anda. Saya memang 9 surga Lu Ye yang Anda kenal, dan saya juga dari ras manusia. Namun, saya juga orang suci dari ras darah Anda. Anda secara bertahap akan mengetahui beberapa hal di masa depan, saya memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanmu saat ini. Shen En berkata dengan cepat, tolong beri saya instruksimu. Lu Ye berkata perlahan, dan beberapa prajurit darah baru ketakutan. Tidak ada yang menyangka dalam situasi damai seperti itu, niat membunuh sudah melonjak, dan arus bawah sangat kuat. Hingga saat ini, beberapa ras darah memandang Ma Sangxi dengan penuh rasa terima kasih, karena jika Ma Sangxi tidak merekomendasikan mereka kepada Lu Ye, mereka akan mati tanpa mengetahui sebabnya dalam konflik selanjutnya. Setelah beberapa saat, 6 prajurit darah baru keluar. Lu Ye, di sisi lain, sedang menunggu dengan tenang untuk pertemuan paviliun Tianya. Dia sedang memikirkan apakah akan menemukan cara untuk menyelinap masuk. Meskipun Tian Yu telah mengatakan sebelumnya bahwa, sebagai Tuan Suci Jademun, dia memenuhi syarat untuk hadir, dan dia dapat membawa Ma Sangxi bersamanya untuk mengamati, levelnya tidak cukup untuk membawa serta Lu Ye dan Ma Sangxi karena Tian Yu hanya karakter kecil, membawa Ma Sangxi masuk adalah batasnya. Tidak mungkin untuk membawanya masuk juga. Ia masih sangat tertarik dengan datangnya tren umum, dan sangat ingin mengetahui apa yang disebut dengan tren umum. Namun setelah dipikir-pikir, sepertinya tidak ada solusi yang baik. Pada saat ini, aura yang tidak bisa disembunyikan tiba-tiba datang dari kejauhan, dan Lu Ye segera menyadarinya. Ma Sangxi juga dengan cepat menyadari auranya dan berlari dengan cepat. Tuan, Tian Yu ada di sini. Pergi dan sambut dia, bagaimanapun juga, dia adalah Tuan baru Anda. Mata Ma Sangxi bergerak-gerak. Tuan, Anda bercanda.
Setelah beberapa saat, Ma Sangxi dan Lu Ye berdiri di luar istana, melihat Tian Yu yang jatuh dari langit, membungkuk dan berkata, "Selamat datang, Holy Lord." Lu Ye juga membungkuk sedikit, melihat melewati sosok Ma Sangxi dan melihat ke arah Tian Yu. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh, karena ekspresi Tian Yu saat ini sedikit tertekan dan sedikit marah, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah melihat lebih dalam pada Ma Sangxi, Tian Yu berkata, "Ikuti aku." Ma Sangxi bingung, tapi dia tetap mengikutinya. Lu Ye juga mengikuti Tian Yu seperti seorang pelayan dan hanya meliriknya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Di dunia ras darah, kecuali ras darah itu sendiri, semua ras lain adalah ras inferior, jadi meskipun Lu Ye berpura-pura menjadi Jade Moon saat ini, Tian Yu tidak mempertimbangkannya sama sekali. Terbang jauh-jauh, Ma Sangxi bertanya di tengah jalan. "Tuan, kita akan kemana?" Tian Yu terdiam, dan terlihat jelas bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ma Sangxi, nasib baikmu telah datang." Apa yang dimaksud Holy Lord dengan kata-kata ini? Tian Yu menoleh ke arahnya dan berkata, "Kamu akan tahu kapan waktunya tiba, tidak perlu bertanya lebih banyak." Dia jelas tidak berminat untuk mengatakan apapun lagi. Ma Sangxi tidak punya pilihan selain mengikuti dengan diam. Setengah hari kemudian, sekelompok 3 orang datang ke sebuah istana yang sangat besar. Di dalam istana tersebut terdapat aura keagungan yang bercokol. Itu adalah Sunshine Realm, bukan Sunshine Realm biasa. Ketika dia tiba di sini, Ma Sangxi akhirnya sadar dan diam-diam mengirim pesan kepada Lu Ye. "Tuan, ini seharusnya Ling Ze. Ling Ze adalah ayah Tian Yu dan orang terkuat ketiga di seluruh dunia giok darah." Mendengar Ma Sangxi berkata sebelumnya bahwa Tian Yu memiliki ayah yang baik, sekarang setelah mendengarkan kata-kata Ma Sangxi, Lu Ye tiba-tiba mengerti bahwa seharusnya Ling Ze ini yang dia maksud. Tapi, kenapa Tian Yu membawa Ma Sangxi ke sini? Dan mereka mengatakan hal seperti itu di jalan. Lu Ye tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Mendarat di depan istana, Tian Yu memimpin Ma Sangxi menuju ke dalam. Aula utama luas dan kosong, kecuali sesosok tubuh yang duduk di atas. Berjalan ke tengah aula, Tian Yu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ayah, saya telah membawa Ma Sangxi ke sini." Di belakangnya, Ma Sangxi melangkah maju dan membungkuk. Ma Sangxi telah bertemu dengan Yang Mulia Ling Ze. Lu Ye juga menundukkan kepalanya. Di atas aula utama, tatapan tajam Ling Ze tertuju pada Ma Sangxi, penuh perhatian, namun ia tertawa terbahak-bahak. "Bagus, bagus, akhirnya ada Sunshine Realm lain di dunia ini. Saya mengucapkan selamat kepada Anda, Ma Sangxi, kan, bangun dan bicara." "Terima kasih, Yang Mulia." Yang Mulia Ling Ze memandang Ma Sangxi dari atas ke bawah untuk beberapa saat, jelas sangat puas. "Saya mendengar bahwa Anda telah berteman dengan Tian Yu sejak kalian masih muda, dan juga merupakan subjek wilayahku." "Ya." Ma Sangxi mengangguk. Dia memang lahir di wilayah Ling Ze, tapi tidak seperti kelahiran bangsawan Tian Yu, ras darah kelas bawah seperti dia bahkan tidak mengetahui siapa orang tuanya. Ras darah ditetaskan dari janin darah, dan ras darah bagian bawah biasanya ditetaskan dari sejumlah besar janin darah. "Ya, ini salahku karena aku telah mengabaikanmu sebelumnya." Ma Sangxi berkata dengan sopan. Tuan Suci memikirkannya. Ling Ze melanjutkan, "Untuk menebus kesalahanku, aku telah memutuskan untuk menerimamu sebagai pelayan darahku. Bagaimana menurutmu?" Ma Sangxi tercengang saat mendengar ini. Namun dia akhirnya mengerti kenapa Tian Yu terlihat sedikit khawatir saat datang menemuinya, dan dia juga mengerti apa yang dimaksud Tian Yu dengan nasib baik sebelumnya. Jadi karena ini, pengikutnya diinginkan oleh ayahnya dan ingin diterima sebagai hamba darah. Tentu saja Tian Yu sedikit tidak senang, tapi semua yang dimilikinya diberikan oleh Ling Ze. Ketika Ling Ze berbicara, dia tidak bisa menolak. Dari sudut pandang Tian Yu, mengingat kata-kata tulus Ling Ze sebelumnya, dia bisa mengerti. Ma Sangxi bukanlah Sen En. Dia arogan dan sombong. Saat itu, dia menolak perekrutan orang suci tertinggi untuk menjadi pelayan darah. Dalam beberapa tahun terakhir, orang suci lain tidak melakukan upaya ini. Bukankah memalukan jika ditolak lagi? Namun Ma Sangxi berbeda. Walaupun orang ini sudah mencapai Sunshine Realm, namun sepertinya ia tidak memiliki tulang punggung. Bahkan bersedia mengikuti Saint Jade Moon seperti Tian Yu, apalagi Saint Sunshine Realm seperti Ling Ze. Dalam pandangan Ling Ze, ia hanya perlu menunjukkan ketulusan, Ma Sangxi pasti akan setuju. Terlebih lagi, tidak lama setelah Ma Sangxi kembali ke dunia giok darah, berita promosinya ke Sunshine Realm belum juga menyebar. Setelah menyebar, mustahil untuk mempertahankan Ma Sangxi hanya berdasarkan kekuatan Tian Yu. Dengan pertimbangan inilah Ling Ze maju sendiri untuk mencegah Ma Sangxi direkrut oleh orang suci Sunshine Realm lainnya. Merupakan hal yang baik bagi orang suci manapun untuk memiliki ahli lain di tingkat sinar matahari di bawah komandonya. Apa artinya membayar setetes darah untuk ini? Di aula utama,
Banyak pikiran berputar di benak Ma Sangxi, dan dia segera mengerti bahwa dia tidak bisa menolak permintaan Ling Ze. Sekalipun dia menanyakan apa yang diinginkannya, jika dia benar-benar menolak, dia pasti akan membuat marah pihak lain, yang akan merugikan rencana selanjutnya. Dia hanya bisa setuju. Tapi dia sudah menjadi pelayan darah Lu Ye, dan mustahil untuk memurnikan darah orang lain. Dia menghela nafas dalam hatinya, Ling Ze ini benar-benar ingin mati. Yang lain tidak tahu metode luar biasa apa yang dimiliki Lu Ye, tapi, bagaimana mungkin Ma Sangxi, pelayan darah pertama, masih belum mengetahuinya. Jadi tidak perlu membicarakan apapun dengan Lu Ye, Ma Sangxi tahu apa yang dia rencanakan saat ini, dan segera menunjukkan ekspresi terima kasih. Tuan, Ma Sangxi akan mengingat kebaikan Tuan dan bersedia melayani sebagai hamba darah Holy Lord. 2055. Bagus, bagus. Ling Ze tertawa. Meskipun dia sudah menduga ini, itu menunjukkan bahwa Ma Sangxi benar-benar tidak berdaya, dan dia tidak bisa menahan rasa jijik di matanya. Dia mengangkat tangan, dan darah melonjak deras di telapak tangannya, perlahan mengembun. Setelah beberapa saat, setetes darah merah seperti batu delima lahir. Sedikit kelelahan dan kelemahan muncul di wajah Ling Ze. Ini juga pertama kalinya Lu Ye melihat Sein ras darah lainnya memadatkan darah berharga mereka dengan matanya sendiri. Dibandingkan dengan dirinya, Ling Ze ini bahkan tidak kalah sedikit pun. Mata Ma Sangxi tiba-tiba tampak seperti lintah, dengan rakus menggigit setetes esensi darah. Ini adalah reaksi yang seharusnya dimiliki oleh ras darah biasa. Ling Ze tersenyum sedikit. Ambil dan sempurnakan di sini, aku akan melindungimu. Meskipun Ma Sangxi telah setuju untuk menjadi pelayan darahnya, tidak akan ada kejutan atau bahaya dalam proses pemurnian esensi darah. Tentu saja, masalah ini harus diselesaikan sendiri. Sebelum Ma Sangxi memurnikan darah berharga itu, Ling Ze tidak bisa melepaskannya. Ya, Ma Sangxi mengambil beberapa langkah ke depan, dengan hormat mengambil setetes darah berharga seperti rubi dari tangan Ling Ze, melangkah mundur, lalu duduk bersila dan menelan darah berharga itu dalam satu tegukan. Saat berikutnya, darah melonjak ke seluruh tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Dalam waktu singkat, seluruh aula diselimuti darah, dan fluktuasi energi yang kuat keluar darinya. Hah! Ling Ze yang duduk di atas tiba-tiba mengerutkan kening, samar-samar merasa ada yang tidak beres. Sebagai pendatang baru di Sunshine Realm, darah Ma Sangxi sepertinya agak terlalu kuat, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia memiliki fondasi yang kuat. Itu saja, kuncinya adalah suara yang disebabkan oleh Ma Sangxi yang memurnikan darah berharga itu, agak besar. Biasanya, memurnikan esensi darah tidak akan menimbulkan keributan sebesar itu. Dia juga pernah menerima seorang hamba darah. Hamba darah yang memurnikan esensi darahnya tidak seperti ini. Mungkinkah karena Ma Sangxi sudah berada di alam sinar matahari? Lagi pula, dia belum pernah menggunakan Sunshine Realm sebagai pelayan darah, jadi dia benar-benar tidak tahu apakah ini fenomena normal. Tepat ketika dia hendak melanjutkan pengamatan, Ma Sangxi, yang sedang bersila dan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah suara yang dalam terdengar. Tuan. Apa? Ling Ze balas bertanya. Tolong, Yang Mulia, matilah. Hampir bersamaan dengan kata-kata Ma Sangxi jatuh, energi darah yang sudah kuat tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, suara pedang yang nyaring terdengar. Sebelum Ling Ze sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasakan sifat suci yang sangat menakutkan muncul dari darah di sekitarnya. Intensitas sifat suci itu tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan paling murni di dunia ini. Penindasan yang tiba-tiba ini membuat Ling Ze mengerang dan ekspresinya berubah drastis. Sesosok muncul di depannya. Ling Ze hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya pisau, dan tubuhnya terasa sakit dan kristal darah di tubuhnya hancur. Tingkat kultivasi yang kuat di akhir periode Sunshine Realm turun dengan gila-gilaan saat kristal darah pecah. Kemudian dia merasakan sebuah tangan besar menekan dahinya, dan kesucian yang lebih menakutkan daripada kesucian yang kuat yang baru saja dia rasakan menyelimuti pikirannya. Itu adalah sebuah tingkat yang tidak bisa dia bayangkan. Menghadapi kesucian jenis kedua ini, dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke langit berbintang yang luas, tak terbatas dan tak berdaya. Kamu. Ada juga seruan singkat dari Tian Yu, tapi Ma Sangxi sudah bergegas ke depannya dan mencubit kepalanya. Tian Yu tidak bereaksi terhadap perubahan mendadak itu, dan semakin tidak jelas mengapa Ma Sangxi tiba-tiba menyerangnya. Dia masih ingin bertanya dengan jelas, tapi tangan Ma Sangxi sudah menggunakan kekuatan untuk menghancurkan kepalanya. Ada kesenjangan kekuatan di antara mereka, dan Tian Yu ditekan oleh sifat suci, mustahil baginya untuk melawan di depan Ma Sangxi. Di sisi lain, Lu Ye telah meletakkan tangannya di dahi Ling Ze, pikiran spiritualnya melonjak. Sejak Ling Ze memanggil Ma Sangxi ke sini untuk menerimanya sebagai pelayan darah, Ling Ze dan putranya ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan baik. Tidak mungkin bagi Ma Sangxi untuk memurnikan darah Ling Ze, dan dia tidak bisa,
Jadi jika situasinya dibiarkan berkembang, Ling Ze akan segera mengetahui petunjuknya, dan kemudian menyadari bahwa Ma Sangxi telah menjadi orang suci. Dalam hal ini, satu-satunya pilihan adalah membunuh. Dalam hal ini, tuan dan pelayan ini memiliki pemahaman yang diam-diam. Tapi membunuh Ling Ze bukanlah tujuan perjalanan Lu Ye. Dia ingin mengetahui lebih banyak hal. Kebetulan dia masih memikirkan cara menyelinap ke paviliun Tianya. Meminjam identitas Ling Ze tidak diragukan lagi merupakan cara yang baik. Dia bisa menyamar sebagai Ling Ze dengan bantuan spirit rune berwajah 1000, dan bahkan bisa mengaktifkan kekuatannya untuk mensimulasikan aura Ling Ze, tapi ingatan Ling Ze memerlukan sedikit telepati untuk mengetahuinya. Lu Ye tidak akan melakukan hal seperti itu jika memungkinkan. Mengungkit ingatan orang lain bukanlah pengalaman yang baik, terutama di akhir periode Sunshine Realm seperti Ling Ze, di mana ingatan seumur hidup sangatlah rumit. Tingkat pengintaian seperti ini akan berdampak sangat besar pada Lu Ye sendiri. Setelah membunuh begitu banyak ras darah, dia pasti tahu di mana kristal darah para ras darah itu berada. Memanfaatkan Ling Ze yang ditekan oleh kesucian Ma Sangxi, dia memecahkan kristal darah lawan dengan satu pukulan. Ini akan memastikan bahwa Ling Ze tidak akan langsung mati, tetapi kultivasinya akan cepat mengalami kemunduran, membuatnya lebih mudah untuk melakukannya. Pada saat ini, kesuciannya juga meledak, dan Ling Ze menjadi sepotong ikan di talenan. Dengan sedikit inspirasi, Lu Ye tidak mendeteksi adanya ingatan apapun milik Ling Ze, tetapi merasakan beberapa kendala. Ia segera menyadari bahwa level Sunshine Realm sudah melibatkan kultivasi dewa, jika ia ingin mengorek ingatan Sunshine Realm melalui pola surgawi, tidak akan semudah dulu. Meskipun Ling Ze menderita kerugian besar saat ini dan tingkat kultivasinya menurun, ini hanyalah masukan dari tubuh fisiknya, dan pencapaian spiritualnya tidak terlalu terpengaruh. Apa yang menghalangi pandangannya saat ini tidak diragukan lagi adalah penghalang jiwa Ling Ze. Menyadari hal ini, Lu Ye segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan pola dewa yang tajam, mengubahnya menjadi serangan ofensif, meledak ke jiwa Ling Ze. Setelah lebih dari selusin pukulan, dia menerobos penghalang jiwa Ling Ze, dan dalam prosesnya, wajah Ling Ze dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Tanpa penghalang jiwa, sejumlah besar informasi rumit mengalir ke dalam pikiran Lu Ye, membuat ekspresinya sulit, seolah-olah banyak hal tidak berguna dimasukkan ke dalam kepalanya, membuat kesadarannya sedikit berat. Dia menuangkan kekuatan perangsang jiwanya ke dalam teratai ilahi 7 warna, dan cahaya 7 warna mekar, rasa berat tiba-tiba menghilang dan dia menjadi jauh lebih santai. Awalnya, dengan pecahnya kristal darah, Ling Ze mengalami koma, tetapi dengan tindakan Lu Ye, dia akhirnya terbangun. Membuka matanya dengan mengantuk, dia melihat wajah Lu Ye, dan kemudian merasakan kondisinya sendiri. Hati Ling Ze tenggelam ke dasar. Kristal spiritual yang rusak adalah luka yang sulit dipulihkan oleh ras darah manapun. Dapat dikatakan ketika kristal spiritual hancur, sebagian besar kerja keras seumur hidup akan hilang, bahkan jika seseorang tidak mati, yang tersisa hanyalah akumulasi di tubuh. Apalagi kelakuan Lu Ye saat ini membuat bulu kuduk Ling Ze berdiri tegak. Pencarian jiwa. Dia memasang ekspresi ganas, mengertakkan gigi dan berteriak, berjuang untuk kejelasan terakhir. Dia memanggil kekuatan jiwanya, dan dengan dorongan tiba-tiba, jiwanya keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Aliran darah mengalir langsung ke kepala Lu Ye. Lu Ye tidak menyangka dia akan begitu bertekad. Baginya sekarang, membunuh ras darah Sunshine Realm itu mudah, tapi dia tidak bisa menghentikannya untuk berjuang demi hidupnya. Setelah jiwa roh meninggalkan tubuh fisik Ling Ze menjadi cangkang kosong, dia tidak dapat lagi menemukan informasi apapun meskipun dia menunjukkan kesadaran spiritualnya. Saat berikutnya, Lu Ye merasakan penghalang jiwanya bergetar hebat. Seperti yang diharapkan dari Sunshine Realm tahap akhir, dan dia langsung meluncurkan jiwanya keluar dari tubuhnya untuk melancarkan serangan, itu memang sangat ganas. Penghalang jiwa Lu Ye tidak sebanding dengan Sunshine Realm yang baru. Selama bertahun-tahun, di bawah nutrisi teratai ilahi 7 warna, kekuatan jiwanya tumbuh sepanjang waktu, bahkan penghalang jiwa pun sangat tangguh. Meski begitu, mustahil untuk sepenuhnya memblokir serangan tegas Ling Ze. Dalam hal ini, Lu Ye melepaskan begitu saja penghalang jiwanya dan membiarkan jiwa Ling Ze langsung masuk. Pikirannya tenang, dan pada saat berikutnya, tubuh jiwa Lu Ye muncul di Laut Ilahi, dan dia melihat sekilas roh yang masuk ke Laut Ilahi. Orang ini saat ini hanyalah cahaya berdarah berbentuk manusia, dan dia sedang memegang sesuatu di tangannya, terlihat seperti botol, tetapi juga berlumuran darah. Lu Ye melihatnya dengan hati-hati dan segera menilai bahwa benda seperti botol itu bukanlah harta jiwa, karena itu bukan harta jiwa, itu adalah teknik rahasia penekan jiwa Ling Ze. Dia tidak tahu kekuatan apa yang bisa diberikan benda ini. Siapa kamu? Ling Ze meraung. Dia menderita kerugian besar kali ini. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kultivasinya. Dia tidak tahu siapa yang telah dia sakiti, dan dia tiba-tiba diserang di wilayahnya sendiri. Ada hal lain yang lebih membingungkannya,
dan itu adalah kesucian mengerikan yang sebelumnya diaktifkan Lu Ye. Itu adalah level yang tidak dapat dia bayangkan, dan itu adalah level yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Jika dia tidak ditekan oleh sifat suci yang begitu menakutkan, dia tidak akan tidak berdaya untuk melawan. Lu Ye sama sekali tidak memperhatikan niatnya, meskipun kecelakaan tadi hanya berlangsung singkat dan ditutupi oleh sihir darah yang diaktifkan oleh Ma Sangxi, lebih baik berhati-hati dan bertarung dengan cepat. Sambil berpikir, dia juga mengaktifkan teknik rahasia penekan jiwanya. Saat berikutnya, di bawah tatapan tercengang Lingze, sebuah kapal perang muncul dari udara tipis di kaki Lu Ye dan dengan cepat mengeras, ada juga beberapa sosok sibuk di kapal perang itu. Lingkaran sihir berdengung, dan kapal perang membelah ombak, menuju Lingze untuk menyerang. Lingze benar-benar tercengang. Teknik rahasia penekan jiwa yang dia praktikkan sudah cukup misterius. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada sesuatu yang lebih misterius di dunia ini selain teknik rahasia penekan jiwa. Dan ini adalah lautan jiwa Lu Ye, rumahnya. Tidak ada keraguan mengenai hasil dari kontes semacam ini. Setelah Lingze awalnya memblokir beberapa gelombang serangan Lu Ye, dia tidak lagi mampu melawan dan diledakkan berkeping-keping oleh Lu Ye yang mengemudikan kapal hantu. Cahaya darah menyebar ke seluruh langit, tetapi tidak jatuh ke lautan jiwa, melainkan seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan, dan mereka semua berkumpul menuju lokasi teratai Dewa Tujuh Warna. Lu Ye memperhatikan dengan seksama dan melihat bahwa cahaya berdarah itu dengan cepat ditelan oleh teratai ilahi Tujuh Warna. Saat berikutnya, banyak kenangan yang tersebar dan sulit diatur muncul di benak Lu Ye, dan semua kenangan ini milik Lingze.